baik kita mulai ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu KPM yang sudah hadir. Jadi terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktunya. Jadi sebelum kita mulai membahas materi kita pada hari ini, jadi saya ucapkan selamat datang. Dan kita mengawali kegiatan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan syukur. Kita berdoa dulu. Marilah kita siapkan hati dan batin untuk berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi masih semangat ya? Ya. Oke, terima kasih. Jadi pada pokok bahasan kali ini terkait dengan penelantaran anak. Pengertian penelantaran anak tadi kita sudah belajar bersama. Dan kita lanjut terkait dengan contoh-contoh penelantaran anak. Jadi contoh-contoh penelantaran anak ini, yang pertama kita lihat sama-sama ya di poster ini. Contoh-contoh penelantaran anak yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Jadi kalau bapak mama kalau memang punya anak terus tidak memperhatikan pola makan anak, itu bagian dari penelantaran. Terus yang kedua, tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Artinya anak kita ini dibiarkan saja bebas berkeliaran, kita tidak perhatikan. Nah, itu bagian dari penelantaran juga. Terus yang berikut, tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Artinya di sini itu bapak mama mereka ini mengekang anak itu, dilarang untuk bermain dengan teman. Walaupun hanya semenit 2 menit tidak boleh. Itu juga bagian penelantaran anak. Terus yang keempat, tidak diizinkan sekolah. Berarti di sini kalau sampai tidak diizinkan ke sekolah, berarti bapak mama itu sudah menahan anak bahwa sekolah itu tidak penting, mengajarkan yang salah, mengekang anak, itu juga bagian dari penelantaran. Terus yang berikut, tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Artinya ini selama anak balita itu usia 0 sampai dengan 5 tahun ya balita ya. Ya, itu tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Berarti di sini bapak mama mereka sudah menelantaran anak juga. Terus yang berikut, tidak ke posyandu untuk menimbang berat badan dan ukur tinggi badan. Ini juga bagian dari penelantaran. Padahal kalau dibawa ke posyandu itu, di sini tadi tidak pernah menimbang. Artinya selama 5 tahun itu anak tidak pernah dibawa ke posyandu. Berarti kita tidak tahu berat badan anak, tinggi badan anak, dan tumbuh kembangnya per bulan. Kita tidak mengetahui itu. Terus yang berikut, tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Berarti di sini bapak mama juga membiarkan ketika anak sakit itu.
dikasih obat juga tidak, dirawat juga tidak, dibiarkan saja supaya sembuh sendiri. Malahan anak itu ketika sakit dibawa ke dukun, itu juga yang salah. Terus yang berikut, tidak mendukung pendidikan anak. Yang berikut lagi, tidak memberikan kasih sayang. Terus tidak memberikan perhatian. Tidak mendengarkan pendapat anak. Tidak memberikan kesempatan beribadah. Tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Tidak mengajarkan untuk menghargai dan orang, menghargai orang atau berhubungan dengan orang lain. Ditinggal sendiri, didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak dipedulikan. Jadi Bapak Mama sudah dengar semua terkait dengan contoh-contoh penelantaran anak. Jangan sampai Bapak Mama mempraktikkan hal-hal ini. Dan hal-hal ini juga terjadi di Bapak Mama, di dalam keluarga. Jadi mulai dari sekarang kita merubah pelan-pelan terkait dengan contoh-contoh penelantaran anak. Jadi di sini tadi kita sudah dengar sama-sama. Jadi akibat dari penelantaran anak juga sangat fatal. Jadi akibat dari penelantaran anak itu dari contoh-contoh penelantaran anak ini, saya rasa Bapak Mama pasti pernah mengalami ya. Ya, pernah mengalami dalam keluarga. Jadi hal-hal yang buruk ini, yang tidak baik ini segera ditinggalkan. Artinya kalau sudah memiliki anak, artinya kita merubah pelan-pelan terkait dengan proses bagaimana merawat anak yang baik. Terus yang berikut kita akan mendengarkan sama-sama. Saya akan membacakan akibat dari penelantaran anak. Yang tadi kita sudah dengarkan contoh-contohnya dari sekian banyak ini yang ada di poster. Sekarang akibatnya. Akibat dari penelantaran anak. Yang pertama, putus sekolah. Itu sudah pasti. Ketika kita telantarkan, kita tidak rawat, tidak perhatikan anak ke sekolah, berarti anak akan putus sekolah. Terus yang berikut, anak akan mengalami kurang gizi. Berarti kita tidak memperhatikan pola makan di sini. Ketika tidak memperhatikan pola makan, berarti anak mengalami kurang gizi. Terus yang ketiga, anak akan celaka. Artinya ketika kita biarkan, tidak memperhatikan, artinya kemana anak itu pergi kita tidak pernah menanyakan, berarti dia akibatnya itu dia akan celaka, dia terluka atau sakit. Terus yang berikut, digigit binatang, mungkin kalajengking, ular. Artinya ini kalau mainnya ke hutan. Terus yang berikut, anak itu akan sering ketakutan sendiri. Kalau pergi sendiri dia akan merasa takut. Terus yang berikut, kemampuan berbahasanya rendah. Artinya karena tidak biasa bergaul atau tidak sekolah, tidak diajarkan oleh orang tua, berarti dia kadang-kadang untuk berbahasa itu sangat rendah, untuk omong itu. Yang berikut, anak merasa tidak aman. Karena merasa ketakutan, akhirnya tidak aman. Terus yang berikut, susah untuk bergaul, susah bergaul dengan orang. Yang berikut lagi, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Artinya ketika dia besar nanti, dia akan sulit untuk bergaul. Dan bahkan yang lebih fatal itu, karena penelantaran itu sampai dengan kematian.
Jadi kita sudah dengar sama-sama ya, Bapak Ibu semua. Jadi saya harap setelah pulang ke rumah kita akan mencoba pelan-pelan menghilangkan yang buruk-buruk ini. Dan kita sudah dengar akibatnya itu karena sangat fatal. Jadi terima kasih atas kehadiran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jadi begitu saja ya. Ya. Jadi sebelum kita pulang, karena kita sudah diawali dengan doa tadi, kita akhiri juga dengan doa ucapan syukur. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bapak Mama semua. Selamat siang. Siang.